Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya di pagi yang baik ini kita dalam kondisi yang baik, dan mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita berikan ucapan syukur yang terbaik bagi Allah kita. Sepakat mari bersama tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Dan sebentar kami akan naikkan pujian kami. Berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Karena Kau Allah yang baik, karena Kau Tuhan yang baik.
kasih Tuhan. Kini adalah masih. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami boleh bangun dalam kondisi yang baik. Kami boleh memuji, meninggikan nama-Mu, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar lagi kita mengakhiri tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Dan jika saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk menoleh ke belakang sejenak sepanjang tahun 2023, apakah kita mengakhirinya dengan rasa ucapan syukur? Atau justru tahun 2023 menjadi tahun penyesalan di dalam kehidupan kita? Tetapi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua untuk bersama-sama bersyukur kepada Tuhan. Karena kita sudah melalui tahun 2023 dan akan masuk tahun 2024. Semua itu adalah karena anugerah dan kemurahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang menjadi perenungan kita pada hari ini, berapa banyak dari kita yang rindu tahun 2024 menjadi tahun yang lebih baik dari tahun 2023. Sehingga tahun 2024 menjadi tahun kemenangan bagi kita. Kalau Bapak Ibu merindukannya, tahun 2024 menjadi tahun yang lebih baik, menjadi tahun kemenangan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari, sebelum kita memasuki tahun 2024, saya mengajak Bapak Ibu untuk menyerahkan kendali Bapak Ibu kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, lepaskan kendalimu. Seringkali kita tanpa sadar memegang sendiri kendali kehidupan kita. Bukankah ada Tuhan yang selalu menyertai kita, Allah Immanuel, selalu ada bersama dengan kita, menyertai kita, melindungi kita. Mengapa kita tidak berani menyerahkan kendali kehidupan kita kepada Tuhan? Karena kita tahu Tuhan bukan hanya Allah penyembuh, Tuhan bukan hanya Allah pembebas, Tuhan bukan hanya Allah pemulih, tetapi Tuhan adalah segalanya di dalam kehidupan kita. Allah kita adalah Allah El Shaddai, Allah yang selalu mengerti kebutuhan kita. Allah kita adalah Allah Immanuel. Karena itu Bapak Ibu, mengapa kita ragu melepaskan kendali hidup kita kepada Tuhan? Karena itu pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melepaskan kendali kehidupanmu kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan, karena di tangan Tuhan kita harus percaya bahwa bersama Tuhan kita akan mengalami pemulihan. Bersama Tuhan kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan masuk di dalam rancangan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kita. Dan kemenangan demi kemenangan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita adalah manusia yang terbatas. Kita melihat suatu masalah tidak bisa melihat secara utuh. Kita hanya melihat dari satu sudut. Kita hanya melihat dari satu aspek saja. Dan oleh karena itu kita tidak bisa melihat secara keseluruhan seperti Allah yang melihat masalah di dalam kehidupan kita. Tuhan bisa melihat secara keseluruhan. Karena Dia bisa melihat secara keseluruhan, maka keputusan yang diambil itu adalah keputusan yang tepat karena Dia melihat dari berbagai aspek kehidupan. Sementara kita melihat hanya dari satu sudut, maka keputusan yang kita ambil seringkali tidak sempurna. Keputusan yang kita ambil seringkali menjadi menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan pada akhirnya kita akan mengalami masalah demi masalah akibat keputusan yang kita ambil.
Dan akibatnya kita sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Padahal di dalam Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan kalau kita baca di Alkitab, banyak sekali contoh-contoh tokoh Alkitab yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yang menyerahkan kendali kehidupannya kepada Tuhan. Contoh Paulus. Paulus sampai berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20a. Paulus berkata, tetapi bukan aku sendiri yang hidup. Ini menunjukkan bahwa Paulus telah menyerahkan kehidupannya kepada Tuhan. Dia sudah menyerahkan kendali kehidupannya kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang memegang kendali kehidupan Paulus. Demikian juga dengan Daniel. Walau Daniel harus berada di dalam gua singa, tetapi Daniel tetap bisa bersyukur. Karena apa? Karena Daniel melihat walau singa-singa itu kelaparan, tapi tidak ada satu singa pun yang menyentuh tubuhnya. Ini menunjukkan bukti bahwa Allah turut bekerja, bahwa Allah ada di sana mengatup semua mulut daripada singa-singa itu sehingga tidak menyentuh Daniel. Dan disinilah Daniel bisa bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Dalam posisi yang sulit pun Tuhan menyertai Daniel. Dan ini yang membuat Daniel mengucap syukur kepada Tuhan. Demikian juga dengan Sadrah, Mesakh, Abednego. Sekalipun dia harus masuk di dalam dapur perapian, tetapi saya sangat percaya bahwa Sadrah, Mesakh, Abednego bisa bersyukur kepada Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena sekalipun dapur perapian itu sangat panas, tetapi api itu tidak menyentuh kehidupan Sadrah, Mesakh, Abednego. Bahkan orang yang harus memasukkan dia ke dalam dapur perapian itu pun terbakar hangus karena panasnya api. Tetapi mereka bertiga dalam keadaan selamat, bisa berjalan ke sana kemari di tengah-tengah perapian tanpa sedikit pun tersentuh oleh api. Dan disinilah Sadrah, Mesakh, Abednego bisa bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan, atas perlindungan, atas mujizat yang diberikan di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih banyak lagi contoh-contoh Alkitab yang menunjukkan ketika seseorang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan pegang kendali kehidupannya dan Tuhan akan menyertai dan memberkati orang itu. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Adakah kita siap menyerahkan kendali kehidupan kita kepada Tuhan? Jika Bapak Ibu percaya bahwa ketika kendali kehidupan Bapak Ibu ada di tangan Tuhan, maka kehidupan Bapak Ibu menjadi lebih baik, menjadi lebih sempurna daripada tahun 2023. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk tahun 2024, serahkanlah kendali kehidupanmu kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu hari ini bertanya, bagaimana caranya? Yang pertama, datang kepadanya sesuai dengan undangan Tuhan. Bukankah Tuhan berkata di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Maukah kita menerima panggilannya? Jika engkau siap, datanglah kepadanya. Lepaskan kendalimu dan serahkan kepada Tuhan. Sebab di dalam pimpinan dan tuntunannya engkau bisa melihat keajaiban dan penyertaannya, berkat dan mujizat di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, lepaskanlah kendalimu dan serahkanlah kepada Tuhan. Yang kedua, fokus kepada Tuhan.
Di dalam Ibrani 12 ayat 2 dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita berfokus kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi, kalau kita berfokus kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan mengendalikan kehidupanmu. Bukan lagi diri kita sendiri yang mengatur kehidupan kita, bukan diri kita sendiri yang memutuskan kehidupan kita, karena diri kita sendiri seringkali berpusat kepada ego kita. Tetapi ketika kita berfokus kepada Tuhan, kita melihat apa yang Tuhan mau kita kerjakan, keputusan apa yang Tuhan ambil dalam hidup kita, maka kita secara tidak langsung sudah menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Allah kita adalah Allah Immanuel yang selalu beserta dan bersama dengan kita. Karena itu fokuslah pada Tuhan, jangan pada diri sendiri. Dengan demikian, tanpa sadar kita sudah menyerahkan kendali kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan menyerahkan semua kehendak kita setiap hari kepada Tuhan, maka kita benar-benar dipenuhi damai-Nya, sehingga kita pun bisa berdamai dengan Tuhan dan dengan sesama. Hati kita adalah barometer di dalam kehidupan kita. Contoh Bapak Ibu, kalau hati kita sedang panas, maka semua yang terjadi dalam hidup kita terasa panas dan menjengkelkan. Orang yang tersenyum pada kita pun dengan tulus kita bisa menilainya berbeda. Kita anggap dia sedang mengejek kita, padahal dia tersenyum dengan kita karena dia ingin menyapa kepada kita. Karena itu Bapak Ibu, jaga hatimu supaya hatimu senantiasa ada di dalam kekudusan. Hatimu senantiasa ada di dalam kebenaran. Seperti yang dikatakan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Bagaimana kita menjaga hati? Kita menjaga hati dengan menyerahkannya kepada Kristus, Sang Sumber damai sejahtera, supaya kehidupan kita terus memancarkan kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi dikatakan di dalam Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Percayalah Bapak Ibu, ketika kita terus memandang Yesus, kita fokus pada Tuhan, maka iman kita hari lepas hari semakin disempurnakan oleh Tuhan. Dan kemudian juga dikatakan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Artinya, kalau kita harus pikul salib, artinya kalau keadaan baru sedang tidak baik, dalam pengertian memikul salib, lakukanlah itu. Abaikan kehinaan. Firman Tuhan berkata demikian. Artinya, sekalipun kita harus memikul salib, tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting kita tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Abaikan kehinaan, abaikan cemooh orang lain, hinaan orang lain, abaikan semua itu. Tetapi yang terpenting kita tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Kristus adalah sauh yang aman bagi kita. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun 2024. Mungkin akan terjadi badai besar yang menghempaskan hidup kita, atau gelombang besar yang akan menggulung kehidupan kita sehingga kita sulit keluar dari badai dan ombak itu. Tetapi kalau kita mau menata hati
dan langkah hidup bersama dengan Tuhan, maka tidak ada satu badai pun yang bisa menghentikan langkah kita. Tidak ada satupun badai yang bisa menjerat kehidupan kita. Badai boleh datang, gelombang boleh datang, masalah boleh datang. Bahkan saat kita harus berjalan di tengah-tengah padang gurun yang penuh dengan ular berbisa dan berusaha mematuk tumit kita, tetapi percayalah, bersama Tuhan kita akan sanggup melaluinya. Bersama Tuhan kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Keajaiban Tuhan pasti terjadi dalam hidup kita. Hanya pesan Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau, Ia tidak meninggalkan engkau. Ulangan 3 ayat 16. Biarlah firman ini boleh menjadi pesan di dalam kehidupan kita sebelum kita mengakhiri tahun 2023 dan memasuki tahun 2024. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gentar, karena Allah kita, Allah El Shaddai, Allah yang selalu menyertai kita. Ia tidak akan meninggalkan kita jika kita disertai Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha sempurna. Mengapa kita harus takut? Bukankah Dia ada di samping kita? Bukankah Dia ada bersama dengan kita? Bukankah Dia selalu melindungi dan mengayomi kita? Bukankah Dia selalu mengerti dan menyediakan kebutuhan kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita menghadap Tuhan secara pribadi. Dan kita mau berkata, Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas perkenananmu, atas tuntunanmu, atas anugerahmu, kami boleh mengakhiri tahun 2023. Dan sekalipun kami belum tahu apa yang terjadi di tahun 2024, tetapi kami percaya, bahkan amat sangat percaya bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu berjalan bersama dengan kami, Allah yang selalu ada bersama dengan kami, dan tidak sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Karena itu Tuhan, pagi hari ini kuatkan iman percaya kami di dalam menghadapi situasi apapun, dan jangan biarkan kami meninggalkan Engkau, tetapi oleh anugerah-Mu izinkan kami terus ada bersamamu, terus melekat kepadamu, terus fokus kepadamu Tuhan. Karena kami tahu saat kami fokus kepadamu, sesungguhnya Engkau sedang bekerja untuk kami. Saat kami fokus kepadamu, Engkau sedang menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Saat kami fokus kepadamu, Engkau sedang menyatakan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap menyambut tahun 2024 bersamamu, karena tahun 2024 akan menjadi tahun kemenangan, tahun kebahagiaan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.